Oke teman-teman, langsung aja kita aplikasikan daun kelor dan daun jati di kolam-kolam kita. Assalamualaikum buat seluruh pengusaha dan pembudidaya lele di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Azola Lele Channel dari Bataan, Tenggarang, Bondowoso. Nah, dalam video kali ini saya ingin berbagi manfaat daun kelor. Jadi seperti ini ya bentuknya nih ya. Ini daun kelor. Nah, manfaat daun kelor yang pertama itu untuk mengurangi stres pada ikan lele kita. Nah, jadi ini manfaat daun kelor untuk ikan lele. Yang kedua, untuk mencegah kanibalisme ya, karena binatang atau ikan lele itu sejenis karnivora ya, yang hidupnya itu selalu memakan temannya dan selalu berantem ya dengan teman-temannya, jadi saling memakan. Dari daun kelor ini bisa mengurangi kanibalisme ikan lele dan mempercepat pertumbuhan, karena ini juga bagus untuk pencernaan ikan ya, mempercepat pencernaan ikan. Dan yang ketiga itu menambahkan imun atau kekebalan pada ikan-ikan kita. Nah, ini manfaat daun kelor. Yang satu lagi ada daun jati. Nah, ini seperti ini nih, masih kecil ya, ada yang lebar juga seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat manfaat daun jati, fungsinya juga sama untuk kekebalan ikan ya, dan menghilangkan jamur pada ikan. Jadi sebelum ikan-ikan kita terkena jamur, ada baiknya kita sedia payung sebelum hujan ya. Caranya tinggal kita kasih ke kolam kita seperti ini, langsung di kolam kita daun jatinya, maka nanti akan menghilangkan amoniak atau mengurai amoniak yang ada di dasar kolam kita ya. Jadi ini manfaatnya daun jati. Juga memperkuat tulang-tulang ikan. Apalagi kalau untuk ikan gurame ya, budidaya ikan gurame ini pasti dimakan ini daun jati yang kering seperti ini. Pasti dimakan dengan ikan-ikan gurame. Nah, dengan ikan lele bagaimana? Kalau dengan ikan lele juga dia akan memakan, dan dia akan bersembunyi di balik-balik daun kelor yang akan kita berikan di kolam-kolam kita ya. Dan manfaatnya banyak sekali ya, daun jati kering, juga yang kedua daun kelor. Oke teman-teman, langsung aja kita aplikasikan daun kelor dan daun jati di kolam-kolam kita. Ikuti terus videonya, jangan di skip biar enggak salah ya. Nah, ini teman-teman, ini pengaplikasiannya seperti ini. Daun kelor bisa kita berikan langsung ataupun diremas-remas juga bisa. Kalau diremas-remas, kolam kita agak sedikit kotor, tetapi manfaatnya dari daun jati cukup lumayan bagus ya. Nah, ini seperti ini. Tadi yang satu sudah saya taruh di dalam. Nah, ini kita berikan seperti ini aja. Ini cukup 2 daun kelornya. Nah, nanti daun kelor ini akan dimakan dengan ikan-ikan lele kita. Jadi ya, habis nanti nih daun kelor seperti ini. Oke ya teman-teman, langsung aja kita kasihin. Oke teman-teman, bisa lihat ya nanti seperti apa, dan teman-teman bisa mencobanya ya. Daun kelor dengan daun jati kita berikan ke ikan-ikan lele kita. Ini salah satu pakan alternatif. Di dalam daun kelor itu mengandung vitamin B12. Juga
memiliki protein 2 gram ya. Oke, daun kelor ini juga sebenarnya bisa ya kita lakukan fermentasi dengan molase atau air gula. Jadi saat kita petik, kita siram dengan air gula atau kita rendam dengan air gula atau molase, lalu kita jemur. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau saya langsung saya berikan ke ikan-ikan kita. Oke, lanjut kita ke kolam 4. Oke, ini di kolam 4 saya langsung berikan daun kelornya. Ini daun jatinya. Nah, agak lebar ya daun jatinya. Bisa kita langsung cemplungkan aja. Ini bisa buat mengurangi stres, bisa untuk mencegah kematian ya, daun kelor dan daun jati. Ini bisa kita remas-remas yang seperti ini, nanti akan dimakan ya oleh ikan-ikan kita. Oke, ke sebelah sana. Karena di kolam ini kurang lebih ya ada 15.000 ekor ikan. Jadi kita bisa berikan agak sedikit banyak. Ya, teman-teman bisa lihat ya, daun kelornya itu dimakan sama ikan-ikan kita. Nah, ini daun jatinya di sini kita kasih juga. 1, 2 tadi sudah ya. Kita kasih terus. Oke. Nah, sudah cukup. Kita kasih sedikit lagi daun kelornya biar dimakan ya. Daun kelornya seperti ini ya, sudah kita jemur, sudah layu. Jangan langsung kita berikan ke ikan. Saat kita petik, kita diamkan dulu, kita angin-anginkan, kita jemur, lalu kita berikan. Setelah layu kita berikan. Oke, lanjut teman-teman. Ini kolam keempat, kolam ketiga sudah, kita ke kolam 1 dan kolam 2. Buat mempersingkat video, saya skip dulu ya videonya ya, dan jangan kemana-mana, tetap di channel Azila Lele biar nggak ketinggalan informasinya. Buat teman-teman, kita lanjut ya. Ini kolam kedua dan kolam ke-1 ya, berdekatan, ini nempel nih. Nah, ini daun kelornya kita berikan. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi daun kelor ini dimakan sama ikan-ikan kita. Nanti kalau batangnya sudah, daunnya sudah nggak ada, hanya tinggal batang, kita ambil daun kelornya, batangnya maksud saya. Nah, ini kita kasih daun jatinya 1. Dua. Ini daun jati ya, karena di Bondowoso cuacanya sedang panas ya, jadi buat ikan-ikan kita dia sangat bermanfaat ya daun jati ini. Jadi bisa untuk berteduh juga, berteduh ikan-ikan kita yang ada di dasar. Dan manfaat daun kelornya juga ya, sangat bagus untuk kesehatan ikan. Oke, lanjut teman-teman, kita ke kolam 1. Oh iya teman-teman, untuk daun jati bisa kita gunakan untuk menstabilkan pH air kolam kita. Oke teman-teman, ini ada di kolam 1 ya.
kolam 1 ini kita berikan daun kelornya 1, 2, 3. Nah teman-teman bisa lihat ya, daun kelornya dimakan sama ikan-ikan kita, ikan lele ya. Ini kasih kolam 2 ya, tambahin lagi deh. Ini daun kelornya kita langsung cemplungi 1, 2, habis. Ya. Oke teman-teman, sudah. Jadi sekali lagi untuk daun kelor dan daun jati bisa kita berikan langsung atau kita fermentasi dengan molase atau air gula. Setelah kita rendam dengan molase atau air gula, lalu kita jemur. Setelah kering, baru kita berikan ke ikan-ikan kita. Ya teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada kurang lebih ada 4.000 ikan. Ya. Di 2 kolam total 8.000. Di kolam ketiga ada 5.000. Jadi totalnya 13.000 dan di kolam keempat ada 15.000. Nah, jadi kurang lebih ada 28.000 sampai 30.000 ekor ikan ya. Karena kemarin pada saat pembelian flashingnya cukup lumayan ya. Nah, ini teman-teman bisa disaksikan ya manfaatnya seperti ini. Jadi untuk daun kelornya bisa mencegah, sekali lagi ya, bisa untuk mencegah kanibalisme dan menambahkan imun pada ikan-ikan kita, kekebalan tubuh pada ikan-ikan kita. Untuk daun jatinya, manfaatnya seperti apa? Manfaatnya bisa untuk menghilangkan jamur-jamur pada ikan-ikan kita, atau menghilangkan, membunuh bakteri-bakteri jahat seperti bakteri patogen yang ada di dasar kolam. Jadi bakteri itu ada 2 jenis ya, bakteri baik dan bakteri jahat. Kalau bakteri jahat itu seperti bakteri patogen. Nah, kalau bakteri baik itu seperti bakteri Bacillus atau Lactobacillus yang ada di Yakult ya. Saya gunakan Bacillus sp. Nah, bagaimana dengan daun pepaya? Oke, manfaat daun pepaya itu sangat baik ya. Tetapi kalau di kolam kita sudah ada probiotik ataupun bakteri baik seperti Bacillus yang ada di E4 atau Yakult, kita berikan daun pepaya, maka bakteri-bakteri tersebut akan mati. Karena daun pepaya itu antibiotik ya. Dia nggak peduli akan bunuh bakteri yang baik ataupun jahat. Nah, di dalam kandungan daun pepaya itu ada kandungan antibiotik. Jadi bisa membunuh 2 bakteri. Ya, bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, bakteri baik yang kita butuhkan untuk pencernaan maka akan ikut mati. Jadi saya nggak menggunakan daun pepaya, tetapi saya menggunakan daun kelor dan daun jati. Sudah cukup untuk kekebalan tubuh ikan ya. Seperti ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan cukup sampai di sini di channel Azolla Lele Batan Tenggarang Bondowoso. Salam santun dan sehat selalu buat seluruh pengusaha Indonesia ya. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.